Nah, berikut ini contohnya. Contoh, jika ada harga pasar 960.000, kos produksinya 800.000, ya. Kemudian markup-nya 20% dari kos produksi, berapa harga transfer dari fungsi produksi ke fungsi marketing, ya. Harga pasar 960.000, kos produksi 800.000, markup 20% dari kos produksi, berapa harga transfer dari fungsi produksi ke fungsi marketing. Saya berikan waktu 10 detik untuk berpikir. Nah, apakah hal ini bisa terjadi? Pertanyaannya, tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena harga transfer hanya bisa terjadi jika salah satunya pusat laba, gitu kan ya. Dia tidak mungkin terjadi dari fungsi ke fungsi, tapi dia terjadi dari divisi, ya. Dari divisi ke divisi, gitu ya. Harus seperti itu, sehingga ini tidak bisa terjadi harga transfer seperti ini, ya. Oke. Nah, jika ini harga dari divisi ke divisi, misalnya soal ini dari divisi ke divisi, berapa harga transfer yang ideal? Idealnya harga transfer sebesar harga pasar, yaitu 960. Namun jika hal itu tidak memungkinkan, maka sebesar kos produksi, gitu ya. Kos produksinya yang sesungguhnya atau yang standar, gitu kan ya. Kos produksi yang disesuaikan ke bawah, ada biaya-biaya yang dapat dihindarkan. Nah, ini bisa nanti berdasarkan penentuan harga transfernya, kejujuran dari divisi penjual, gitu ya. Mana yang biaya-biaya dapat dihindarkan, minimal divisi penjual mau menjual seharga sejumlah tertentu, dan divisi pembeli juga mau membeli sejumlah tertentu, seharga sejumlah tertentu, ya. Nah, kemudian ada 4 metode harga transfer. Tadi kita sudah sempat singgung ya. Harga transfer itu yang pertama berdasarkan harga pasar. Jadi, berapa harga pasar, sekian jumlah harga yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Lalu ada yang berdasarkan biaya atau cost, ya. Yaitu pertanyaannya tadi ya, jika berdasarkan biaya, apakah biaya sesungguhnya atau biaya standar? Kalau biaya sesungguhnya, apakah sudah efisien, ya? Atau inefisien? Berarti kalau inefisiensi, berarti harga transfernya berdasarkan biaya ini akan dipindahkan inefisiensinya ke divisi pembeli, ya. Nah, kalau harga berdasarkan biaya, maka markupnya berdasarkan apa markupnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, negosiasi. Nah, negosiasi ini adalah bagaimana kemampuan manajer bisnis unit, kemampuan manajer divisi untuk menegosiasikan harga transfer antar divisi pembeli dan penjual, ya. Jadi bukan negosiasi ini di kantor pusat, gitu ya. Kantor pusat hanya mengontrol, tapi yang bernegosiasi adalah masing-masing divisi, gitu ya, divisi penjual dan divisi pembeli. Ini yang bernegosiasi. Nah, yang keempat, jika tidak bisa negosiasi, ini baru yang keempat, yaitu arbitrase. Ada badan atau ada pihak ketiga yang menengahi. Biasanya ini arbitrase internasional, itu ada lembaga yang menengahi perselisihan harga transfer ini. Namun kita tidak berharap, gitu ya, sampai ke lembaga arbitrase, ya. Nah, jika keempat metode ini tidak mungkin terjadi, gitu ya, sudah menempuh negosiasi, sudah arbitrase guna menyelesaikan perselisihan tersebut, maka bisa menggunakan
metode lainnya, ya, akan bisa menggunakan metode lainnya. Apa saja itu? Kalian bisa cek di buku Anthony. Yang pertama, bisa menetapkan two-step pricing, ya, metode harga dua langkah, gitu ya, 2 langkah. Apa maksudnya two-step pricing ini? Kalian bisa lihat di buku, misalnya variable cost-nya 5, gitu ya. Kemudian ditambah fixed expense 4, gitu misalnya, jadinya 9 kan ya, lalu baru ditambah laba, misalnya labanya inginnya 2, sehingga hasilnya 11. Nah, inilah yang dimaksud metode 2 langkah, artinya bebankan dulu biaya variabel dan biaya tetap, baru tambahkan dengan laba. Ini maksudnya metode 2 langkah, sehingga laba yang diinginkan bisa berubah-ubah tergantung unit yang terjual, itu bisa tergantung investasi, tergantung ROI. Nah, jika ternyata metode 2 langkah ini tidak memungkinkan gitu, maka bisa menggunakan metode yang kedua, misalnya profit sharing, ya, namanya profit sharing contohnya. Jadi yang pertama two step pricing, yang kedua profit sharing. Nah, jika beli di luar 100, beli di dalam 120, maka ada selisih 20. Selisih 20 ini ya sudah, 110 aja saya jual ke divisi pembeli, toh secara keseluruhan perusahaan untung daripada beli di luar, gitu ya. Maka 20-nya ini dibagi. Inilah yang dimaksud profit sharing. Laba ini dibagi untuk divisi pembeli 10, untuk divisi penjual 10, gitu misalnya. Atau dalam kasus saya tadi, karena beli di luar 100, beli di dalam 120, maka jual 110, ada selisih 10 gitu ya, masing-masing dapat 10 tadi ya, tadi selisihnya 20, maka 20 ini bagi 2 gitu ya, ya sudah dijual 110 saja gitu. Karena secara perusahaan secara keseluruhan lebih untung jika transaksinya di dalam perusahaan, tidak membeli di luar gitu ya. Namun apakah divisi pembeli berkenan gitu ya, jika beli di luar saja 100 kok beli di dalam 110 ya? Apalagi kinerja saya diukur dari laba, ini mengurangi laba ini ya. Nah, inilah nanti disinilah konfliknya, perselisihannya, bagaimana menciptakan goal congruence. Nah, yang ketiga, metode 2 kelompok harga atau two set of price. Jika beli di luar 100, beli di dalam 120 ya, kemudian tetap beli di dalam ya, tetap memutuskan beli di dalam begitu, karena perusahaan secara keseluruhan untung. Namun gitu ya, ini butuh butuh intervensi dari kantor pusat. Kantor pusat tahu secara keseluruhan untung gitu ya. Namun ya sudah, bagi divisi pembeli cantumkan saja harga 100 di pembelian barangnya ya. Bagi divisi penjual cantumkan saja 120. Jadi harganya ada 2. Nanti dikonsolidasi di dalam. Jadi holding company yang mengkonsolidasi. Itulah maksud 2 kelompok harga. Kenapa? Agar mau menyelesaikan masalah profit sharing ini tadi ya. Profit sharing nggak mau divisi pembeli 110 gitu ya. Karena apa? Karena beli di luar aja 100 begitu, nggak mau mengurangi labanya. Maka ya sudah, kalau gitu tidak bisa two step pricing dan profit sharing, maka yang ketiga gitu, itu set of price kalau begitu gunakan. Jadi nanti manajer puncak yang urus, karena dia yang mengkonsolidasi, nanti selesai masalah gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh soal jika harga transfernya berdasarkan market base dan asumsinya bahwa masih ada kapasitas menganggur. Ada bahan baku 30 gitu ya. Kemudian ada tenaga kerja langsung 8, BOP variabel, BOP tetap, total cost-nya 60. Nah, diketahui harga pasarnya 90. Nah, membeli di luar 80. Nah, pertanyaannya, berapa harga transfer minimum bagi divisi penjual? Berapa? Harga transfer minimum yang
mau penjual jual gitu ya adalah sebesar harga pasar gitu ya, dikurangi biaya-biaya yang dapat dihindarkan. Ini biaya apa yang dapat dihindarkan dari total cost 60 ini? Oh iya, ternyata ada BOP tetap yang bisa dihindarkan, ini tidak relevan. Maka harga transfer minimum bagi divisi penjual adalah sebesar 30 ditambah 8 ditambah 10, yaitu 48. Nah, lalu berikutnya berapa harga transfer maksimum bagi divisi pembeli? Pembeli hanya bersedia membeli sebesar harga pasarnya yang dia beli di luar. Ada harga pasar, namun ada harga yang lebih murah di luar harga pasar yang dia dapatkan gitu ya. Berapa? 80. Kan ya? Nah, kemudian berapa dampak laba terhadap perusahaan keseluruhan jika akhirnya membeli di luar ya, harga pasar yang dijual penjual divisi penjual 90 tapi dia dapat di luar 80 gitu kan ya. Nah, namun biayanya hanya 60. Berapa dampak labanya jika memutuskan membeli di luar? Maka membeli di luar 80 kemudian dikurangi biaya yang dapat dihindarkan, hanya biaya-biaya relevan saja, 80 dikurang 48, sehingga dampak labanya adalah 32 dolar ya. Besar kan ya, sehingga ini yang tahu adalah holding company, manajer puncak yang tahu berapa dampak labanya, sehingga manajer puncak nanti berhak mengintervensi. Oke. Sekian penjelasan mengenai transfer pricing. Silakan dilanjutkan di situs kuliah untuk pengerjaan tugas. Terima kasih.